Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman dimanapun berada. Simak ulasan video ini sampai selesai, semoga menjadi penuntun jalan perubahan hidup. Jangan sahabat tekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru kami seputar tuntunan kehidupan dan jalan hikmah. Mari kita mulai pembahasannya. Niat yang menentukan ibadah kita diterima atau tidak. Apa itu niat? Satu, niat di dalam hati. Niat adalah kehendak atau maksud di dalam hati untuk melakukan suatu ibadah karena Allah. Ulama besar seperti menjelaskan bahwa niat adalah gerak hati menuju tujuan tertentu. Contoh ketika seseorang berdiri untuk salat karena ingin menyembah Allah, itulah niat meskipun dia tidak mengucapkan apapun. Karena itu para ulama mengatakan, tempat niat adalah di dalam hati, bukan di lisan. Niat inilah yang dimaksud dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh. Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya. Darani. 2. Lafaz niat, ucapan niat. Lafaz niat adalah ucapan di mulut yang menjelaskan niat tersebut. Contoh, usalli fardha zuhri 4 raka'atin. Ucapan ini disebut lafaz niat, bukan niat itu sendiri. Sebagian ulama membolehkan lafaz niat hanya sebagai bantuan agar hati lebih fokus. Perbedaan utama, niat lafaz niat ada di dalam hati diucapkan dengan lisan merupakan inti ibadah hanya. Membantu wajib dalam ibadah tidak. Selalu wajib menentukan. Nilai amal hanya bentuk ucapan. Kesimpulan sederhana, niat adalah maksud dalam hati. Lafaz adalah ucapan yang menjelaskan niat. Jika seseorang tidak mengucapkan lafaz, tetapi hatinya sudah berniat, maka niatnya tetap sah. Dalam ajaran Islam diterima atau ditolaknya suatu amal sangat berkaitan dengan niat. Amal yang terlihat besar belum tentu diterima, sementara amal kecil bisa sangat bernilai jika niatnya benar. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Bukhari. Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Berikut beberapa penyebab amal diterima atau ditolak karena niat. 1. Keikhlasan kepada Allah. Ini adalah syarat paling utama. Ulama seperti menjelaskan bahwa amal diterima jika dilakukan semata-mata karena Allah, bukan karena ingin dipuji manusia. Contoh sedekah agar dipuji bisa tertolak. Sedekah diam-diam karena Allah sangat bernilai. Dalam tasawuf disebut ikhlas adalah ruh dari amal. 2. Tidak bercampur dengan ria. Ria adalah melakukan amal agar dilihat atau dipuji orang. Tokoh sufi seperti sering memperingatkan bahwa ria bisa menghapus pahala amal. Contoh ria, beribadah agar dianggap saleh, sedekah agar terkenal dermawan. Jika niatnya tercampur ria, amal bisa kehilangan nilainya di sisi Allah. 3. Tujuan amal sesuai dengan perintah Allah. Amal yang diniatkan karena Allah, tetapi tidak sesuai ajaran Nabi juga bisa tidak diterima. Karena itu ulama menekankan 2 syarat amal diterima. Ikhlas karena Allah, sesuai tuntunan Nabi. 4. Niat yang berubah di tengah amal. Kadang seseorang memulai amal dengan niat baik, tetapi di tengah jalan niatnya berubah. Contoh awalnya sedekah karena Allah, kemudian ingin dipuji. Para ulama tasawuf sering mengingatkan agar menjaga niat dari awal sampai akhir amal. 5. Niat yang bertujuan dunia semata. Jika amal dilakukan hanya untuk keuntungan dunia, maka nilai ibadahnya bisa hilang. Misalnya, belajar agama hanya untuk popularitas, membantu orang hanya untuk keuntungan pribadi. Ulama seperti Imam Al-Ghazali sering menasihati muridnya agar meluruskan tujuan hati sebelum melakukan amal. Kesimpulan sederhana, amal diterima jika niatnya ikhlas karena Allah, tidak bercampur ria, sesuai ajaran Nabi. Niatnya dijaga sampai selesai. Jika niat rusak, maka amal bisa kehilangan nilainya di sisi Allah, meskipun terlihat besar. Dalam pandangan ulama tasawuf, niat bukan sekadar keinginan, tetapi kekuatan batin yang mengarahkan seluruh amal manusia. Jika niat kuat dan bersih, amal kecil bisa menjadi sangat besar nilainya. Berikut 3 rahasia kekuatan niat menurut para ulama tasawuf. 1. Keikhlasan. Ikhlas. Niat yang hanya tertuju kepada Allah. Para sufi menekankan bahwa kekuatan niat lahir dari keikhlasan. Ulama besar seperti Abdul Qadir Jailani menjelaskan bahwa amal menjadi berat di sisi Allah bukan karena besar kecilnya, tetapi karena kemurnian niatnya. Contohnya sedekah kecil tetapi ikhlas bisa bernilai sangat besar. Amal besar tetapi ingin dipuji, nilainya bisa hilang. Dalam tasawuf ada ungkapan terkenal, amal kecil menjadi besar karena niat, dan amal besar menjadi kecil karena niat. Artinya niat adalah penentu nilai amal. 2. Kesedaran hati, hudur al-qalb. Rahasia kedua adalah hadirnya hati ketika berniat. Tokoh sufi seperti Imam Al-Ghazali dalam ajaran hikmahnya menjelaskan bahwa niat yang
Kuat lahir dari hati yang sadar kepada Allah. Artinya ketika melakukan sesuatu, hati sadar bahwa Allah melihat, hati merasa sedang beribadah. Contoh sederhana bekerja sambil sadar bahwa itu bagian dari ibadah. Membantu orang dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Kesadaran ini membuat aktivitas biasa berubah menjadi ibadah. 3. Tujuan hidup yang lurus mengarah kepada Allah. Rahasia ketiga adalah arah hidup yang jelas, menuju Allah. Ulama besar seperti Imam Syafi'i sering menekankan bahwa manusia harus meluruskan tujuan hidupnya. Jika tujuan hidup hanya dunia, niat mudah berubah, amal menjadi lemah. Tetapi jika tujuan hidup adalah ridha Allah, kedekatan dengan Allah, maka niat menjadi sangat kuat dan stabil. Dalam tasawuf disebut bahwa hati yang mengenal tujuannya tidak mudah digoyahkan oleh dunia. Kesimpulan, menurut para ulama tasawuf, kekuatan niat lahir dari 3 hal utama. Ikhlas, memurnikan niat hanya untuk Allah. Kesadaran hati merasa diawasi Allah dalam setiap amal. Tujuan hidup yang lurus, mengarahkan hidup kepada Allah. Dalam tradisi tasawuf, para wali melihat niat sebagai kekuatan batin yang sangat besar. Bahkan mereka mengatakan bahwa perubahan hidup seseorang sering dimulai dari perubahan niatnya. Berikut 7 rahasia kekuatan niat para wali yang jarang diketahui. 1. Niat adalah awal dari semua perubahan. Para wali meyakini bahwa segala perubahan besar dimulai dari niat yang kuat. Ulama besar seperti Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa hati manusia adalah sumber tindakan. Jika niat berwarna, maka perilaku dan hidup pun ikut berubah. Karena itu para sufi selalu memperbaiki niat sebelum memperbaiki amal. 2. Niat bisa mengubah hal biasa menjadi ibadah. Menurut para ahli tasawuf, aktivitas dunia bisa bernilai ibadah jika niatnya benar. Contohnya bekerja untuk menafkahi keluarga karena Allah, belajar agar memberi manfaat bagi manusia, membantu orang untuk mencari ridha Allah. Inilah rahasia yang membuat para wali hidupnya penuh ibadah, meskipun melakukan aktivitas biasa. 3. Sekuran niat menarik pertolongan Allah. Banyak wali percaya bahwa niat yang tulus akan membuka jalan pertolongan Allah. Tokoh sufi seperti Hasan Basri sering menasihatkan murid-muridnya. Jika niatmu benar, Allah akan membuka jalan yang tidak kamu sangka. Artinya keikhlasan niat sering menjadi sebab datangnya kemudahan hidup. 4. Niat yang kuat melahirkan kesabaran. Para wali memiliki kesabaran luar biasa karena niat mereka sangat kuat. Tokoh sufi terkenal pernah menjelaskan bahwa orang yang tahu tujuan, hidupnya tidak mudah putus asa. Jika seseorang berniat mencari ridha Allah, ujian tidak mudah melemahkan, kesulitan tidak mudah mematahkan semangat. 5. Niat adalah rahasia antara hamba dan Allah. Dalam tasawuf, niat disebut amal hati yang paling tersembunyi. Tokoh sufi seperti Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa niat adalah rahasia yang hanya diketahui oleh Allah. Karena itu para wali lebih fokus memperbaiki hati daripada terlihat hebat di mata manusia. 6. Niat yang bersih membuat hati tenang. Banyak guru tasawuf mengajarkan bahwa hati gelisah sering berasal dari niat yang bercampur. Jika seseorang ingin dipuji, ingin terlihat hebat, ingin dihormati, maka hatinya mudah gelisah. Tetapi jika niatnya hanya untuk Allah, hati menjadi lebih tenang dan ringan. 7. Niat yang kuat bisa mengangkat derajat seseorang. Dalam ajaran tasawuf disebutkan bahwa niat bisa mengangkat derajat manusia di sisi Allah bahkan sebelum amalnya besar. Inilah sebabnya para ulama sering mengingatkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kesimpulan, menurut para wali dan ulama tasawuf, niat adalah kekuatan spiritual yang sangat besar. Jika niat benar, amal kecil menjadi besar. Hidup menjadi lebih tenang. Jalan hidup menjadi lebih mudah. Derajat seseorang bisa diangkat oleh Allah. Dalam ajaran tasawuf, ikhlas berarti melakukan amal hanya karena Allah, tanpa mencari pujian, keuntungan, atau pengakuan manusia. Para ulama sufi sering mengatakan, ikhlas itu halus sekali. Kadang manusia sendiri tidak sadar apakah niatnya sudah bersih atau belum. Berikut 5 tanda niat seseorang benar-benar ikhlas menurut para ulama sufi. 1. Tidak peduli dipuji atau tidak. Salah satu tanda ikhlas adalah hati tetap sama ketika dipuji ataupun tidak dipuji. Ulama-ulama besar dalam tradisi Islam, seperti Imam Al-Ghazali, Ibnul Qayyim, dan Imam Nawawi menjelaskan bahwa orang yang ikhlas tidak menjadikan pujian manusia sebagai tujuan amalnya. Dipuji, hatinya tetap tenang. Tidak dipuji, tetap beramal. Artinya, amalnya tidak bergantung pada penilaian manusia. 2. Tetap beramal meskipun tidak ada yang melihat.
Orang yang ikhlas tetap melakukan kebaikan walaupun sendirian. Tokoh sufi seperti Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa orang saleh sering memiliki amal-amal tersembunyi yang tidak diketahui orang lain. Contohnya sedekah diam-diam, salat malam tanpa diketahui orang, membantu orang tanpa ingin dikenal. Amal yang tersembunyi sering menjadi tanda keikhlasan yang kuat. 3. Tidak mencari balasan dari manusia. Tanda lain dari ikhlas adalah tidak mengharap imbalan dari manusia. Para wali sering mengamalkan prinsip ini. Tidak menunggu ucapan terima kasih, tidak kecuali jika kebaikannya ada dihargai. Karena tujuan amalnya hanya mencari ridha Allah. 4. Hati tetap tenang setelah beramal. Orang yang ikhlas biasanya tidak sibuk memikirkan penilaian orang setelah berbuat baik. Tokoh sufi seperti Abdul Qadir Jailani menjelaskan bahwa amal yang ikhlas membuat hati menjadi ringan dan tenang. Sebaliknya, jika seseorang terus memikirkan, apakah orang melihat amalnya, apakah orang memujinya, itu sering menjadi tanda niat belum sepenuhnya bersih. 5. Semakin banyak beramal, semakin merasa kecil. Ini adalah tanda keikhlasan yang sangat dalam. Para wali biasanya semakin banyak beramal justru semakin merasa kurang. Ulama seperti Ibnul Qayyim mengingatkan bahwa merasa hebat karena amal adalah tanda bahaya bagi hati. Sebaliknya, orang yang ikhlas merasa amalnya masih sedikit, masih banyak kekurangan. Rasa ini membuatnya terus memperbaiki diri. Kesimpulan, menurut para ulama tasawuf, tanda niat yang benar-benar ikhlas antara lain, tidak peduli pujian manusia, tetap beramal walau tidak dilihat orang, tidak mencari balasan dari manusia, hati tenang setelah beramal, semakin banyak amal, semakin merasa rendah hati. Keikhlasan inilah yang membuat amal kecil bisa menjadi sangat besar di sisi Allah. Dalam pandangan para ulama tasawuf, niat itu sangat halus. Seseorang bisa saja terlihat banyak beramal, tetapi nilai amalnya berkurang, bahkan rusak karena penyakit. Niat yang tersembunyi di dalam hati. Berikut 7. Penyakit niat yang sering merusak amal tanpa disadari manusia menurut para ulama sufi. 1. Ria, ingin dilihat atau dipuji. Ini penyakit niat yang paling terkenal. Ria adalah melakukan amal agar dilihat atau dipuji manusia, bukan semata-mata karena Allah. Ulama besar seperti Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa ria bisa menghapus pahala amal karena tujuan amal berubah dari Allah kepada manusia. Contoh sedekah agar dikenal dermawan, ibadah agar dianggap saleh. 2. Ujub, merasa hebat dengan amal sendiri. Ujub adalah merasa bangga dengan amal yang dilakukan. Tokoh sufi seperti Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengingatkan bahwa ujub sangat berbahaya karena membuat seseorang merasa sudah cukup baik. Akibatnya, berhenti memperbaiki diri, merasa disbaik dari orang lain. 3. Sum'ah, ingin amalnya didengar orang. Jika ria ingin dilihat, maka sum'ah adalah ingin amalnya didengar orang lain. Contoh sering menceritakan ibadahnya, menyebut-nyebut sedekahnya. Para ulama tasawuf menilai ini juga bisa merusak keikhlasan niat. 4. Mengharap balasan manusia. Kadang seseorang berbuat baik, tetapi di dalam hatinya berharap dihargai atau dibalas oleh manusia. Tokoh sufi seperti Imam Al-Qushairi, penulis kitab Risalah Al-Qushairiyah yang populer, sering menasihati agar orang berbuat baik tanpa menunggu penghargaan manusia. Karena jika balasan tidak datang, hati bisa menjadi kecewa. 5. Niat bercampur dengan kepentingan dunia. Amal yang tampak baik kadang bercampur dengan tujuan dunia. Misalnya belajar agama agar terkenal, berdakwah agar mendapatkan kedudukan. Ulama tasawuf mengingatkan bahwa campuran niat dunia bisa mengurangi nilai amal di sisi Allah. 6. Ingin dianggap orang saleh. Ini penyakit yang sangat halus. Seseorang mungkin tidak secara langsung mencari pujian, tetapi ingin dianggap sebagai orang yang baik atau saleh. Tokoh sufi seperti Al-Ghazali sering mengingatkan bahwa keinginan terlihat baik di mata manusia bisa menjadi hijab bagi hati. 7. Lupa memperbaharui niat. Penyakit terakhir adalah tidak menjaga niat selama beramal. Kadang seseorang memulai amal dengan niat baik, tetapi di tengah jalan niatnya berubah. Karena itu para ulama tasawuf sering mengajarkan untuk memperbaharui niat terus-menerus. Kesimpulan, menurut para ulama sufi, penyakit niat yang sering merusak amal adalah ria, ingin dipuji; ujub, bangga dengan amal; sum'ah, ingin amalnya didengar; mengharap balasan manusia; niat bercampur kepentingan dunia; ingin dianggap saleh; tidak menjaga niat selama beramal. Karena itu para wali selalu lebih sibuk memperbaiki niat daripada memperbanyak amal.